review juga ya. Nah, ini power supply ngerakit ya guys ya. Jadi dari mulai akriliknya, kemudian komponen baterai yang kecil ini yang udah kita bikin di video sebelumnya. Gimana sih Bang cara ngisinya? Oke, selamat datang di K-Reactive Channel. Nah, di video kali ini intinya adalah bagaimana cara kita bisa mengisi baterai yang udah kita bikin kemarin di video sebelumnya yang ini ya. Baterainya seperti ini adalah baterai portable yang dimana dia itu untuk keperluan wifi ya, biasanya kayak gini. Nah, kemarin udah kita bikin, udah kita bahas. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya akan bahas dulu kronologi kenapa saya bikin baterai seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan komentar teman-teman di YouTube di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, silahkan cek deskripsi video ini atau bisa klik link di pojok sini ya. Nah, kenapa nggak dikasih BMS Bang? Bang, kenapa nggak ditutorialin sekalian cara ngecasnya? Ya, sebenarnya saya bikin baterai seperti ini itu dulunya cuma iseng-iseng, jadi nggak ada kepikiran bikin baterai untuk backup router itu secara proper ya, artinya dipikirin untuk nanti biar awet, biar nggak ngerusak alat dan lain-lain. Jadi dulu saya hanya berpikir bagaimana cara bikin baterai 12 volt untuk darurat, dah kayak gitu aja sih, karena hanya untuk sekedar darurat aja. Karena saat itu saya sering istilahnya kadang nyetingin STB OpenWRT di rumah temen, di rumah saudara, di rumah, anggap aja di rumah klien, yang dimana posisinya itu belum tentu ada stop kontak atau listriknya. Nah, dengan adanya baterai itu sangat membantu sekali. Nah, itu tujuan awalnya seperti itu. Jadi dengan adanya komentar teman-teman yang kenapa nggak dikasih BMS Bang, nanti itu cepat rusak nggak dikasih BMS, ya memang karena dulu tujuannya bukan ke situ. Nah, berhubung udah dibikin alatnya seperti itu baterainya, dan bagaimana cara biasanya aku ngecasnya. Nah, di video kali ini saya akan bahas biasanya aku ngecasnya itu menggunakan power supply. Ya karena memang dulu saya bikinnya cuma salah-salah, yang penting jadi bisa kepake. Masalah ngecas udah punya power supply, kayak gitu sih pikiran saya. Nah, untuk power supply yang saya gunakan ini nih alatnya. Nah, ini adalah power supply buatanku sendiri, nanti aku sekalian review juga ya. Nah, ini power supply ngerakit ya guys ya. Jadi dari mulai akriliknya, kemudian komponen di dalamnya ini aku bikin sendiri. Nah, ini nanti aku akan tutorialkan bagaimana cara ngecas baterai yang udah kemarin kita bikin pakai power supply ini. Nah, power supply ini itu variasinya itu mulai dari 1,5 volt sampai 24 volt guys. Jadi bisa buat ngecas baterai sampai aki ini sebenarnya ya. Nah, biasanya aku pakai ini. Nah, tetapi kalau teman-teman yang nggak punya power supply, teman-teman bisa pakai modul step up atau modul step down juga bisa sih sebenarnya. Tetapi kalau mungkin yang teman-teman di rumah ada step up kayak punya saya nih, aku dulu kan pas beli modul yang untuk step down bikin bypass baterai yang di HP itu ya, aku sekalian beli modul step up. Nah, ini modul step up-nya. Ini nanti aku rinci untuk tipenya apa. Ini juga bisa buat ngecas, jadi nanti sumber listriknya dari adaptor STB OpenWRT, dia juga 12 volt kan. Nah, cuma kita akan step up supaya tegangannya lebih presisi, lebih stabil. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada dua alternatif saya biasanya ngecas. Biasanya pakai power supply, biasanya juga pakai modul ini. Nah, kalau misal ada pertanyaan Bang, lebih bagus mana power supply sama modul yang ini? Kalau saya pribadi ya bagus power supply, karena kemudahan dalam ngecasnya itu yang pertama. Kemudian kita bisa atur ampernya, bisa atur voltasenya, bisa cut off-nya. Nah, itu kalau power supply kayak gitu ya. Nah, untuk cara menggunakan power supply-nya itu gimana? Kita langsung aja menuju ke videonya guys. Oke guys, jadi ini power supply-nya dan ini baterainya yang mau dicas ya guys ya. Nah, aku jelasin nanti untuk power supply-nya itu cara ngecasnya gimana dan sedikit spesifikasi sih ya. Nah, ini power supply-nya ini memang bikinan sendiri ya. Saya bikin sendiri ngerakit ini mulai dari akriliknya itu beli. Kayaknya aku ngerakit ini hampir habis 400 ribuan lah, kurang lebih 400 ribuan, tapi nggak sampai 500 ribu. Jadi itu ada step down yang besar itu ya. Yang dalam itu step down, yang ini juga komponen-komponen lainnya ya. Nah, ini ada dua pembaca voltase, ini sama ini. Nah, nanti aku jelasin. Nah, baterai 18650 yang udah kita seri kemarin ini kan 12 volt.
Nah, kalau satu baterainya itu 4,2 volt, kalau di rangkai 3, totalnya harusnya kalau memang baterainya penuh dan keadaan prima, kan 12,6 volt ya. Nah, itu yang harus teman-teman garis bawahi, yang harus tahu ya. Jadi kalau misal baterai ini full, itu kapasitasnya itu 12,6 volt. Jadi nanti di power supply kita harus nyeting 12,6 volt minimal. Ya kalau bisa sih dilebihin ya. Nah, cara makainya gimana? Kayak gini. Kita ngecasnya itu langsung ke 12 voltnya ya, di ujung ininya sih. Nah, tapi kan susah, aku nggak punya colokan, jadi biasanya aku jepit di sini. Nah, ini kan kemarin udah aku kasih tahu, ini positif dan ini negatif. Nah, kita yang akan kita istilahnya kita jepit di sini sama di sini. Nah, nanti kalau misalnya memang kita berkreasi kayak gitu ya, sebenarnya bisa sih pakai colokan kayak gini adapternya. Nah, biar istilahnya lebih praktis ya guys ya. Nah, tapi berhubung power supply ku belum dimodif seperti itu, adanya capitan buaya, ya udah pakai capit buaya. Nah, untuk pertama kita nyalakan alatnya dulu. Nah, di sini tuh aku modif sendiri, ada saklar sendiri. Ini saklarnya 3, ini mati, ini ke bawah, ini mati, ini ke atas, jadi ada 3 saklar. Jadi untuk pertama kita baca di sini dulu, kita ke bawain dulu. Nah, kalau posisi ke bawah yang lagi aktif ini yang avometer ini, yang ini lagi nggak aktif. Nah, kita kita capit. Ini yang hitam itu negatif ya. Nah, kita capit ke sini aja yang hitam. Nah, ini kan sama ya, negatif. Nah, kemudian yang positif ini, positif, jangan sampai salah ya. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di sini kebaca 11,59 volt ya. Teman-teman bisa lihat 11,5 volt. Ini belum ngecas ya guys, karena ini saklarnya masih ke bawah. Nah, sebelum itu kita akan nyeting voltase yang mau buat kita ngecas dulu. Jadi tadi udah aku jelasin, baterai ini kalau full itu 12,6 volt. Jadi kita akan puntir ini, puter sampai dia itu menunjukkan angka atau voltase 12,6 volt. Nah, kalau kalian mau aman, ini disetting di 12,6 volt. Otomatis baterainya nggak mungkin overload. Jadi kalau misal baterai tegangan udah sama-sama 12,6, dia kayak cut off, nggak bakalan ngisi, jadi baterai aman. Tapi cuma kalau di setting pas 12,6 volt itu penuhnya itu lama. Jadi biasanya aku lebihin 12,8 sampai 13 volt. Cuma kalau sampai 12,8, kalau ditinggal lama ngecasnya itu takutnya over voltage ya, kelebihan tegangan. Jadi aku setting di 12,7 aja mungkin ya guys ya, 12,7. Nah, kemudian untuk menyalakan ngecasnya, ini kan udah dicapit nih ya. Ini langsung, ini saklar yang ini kita pindah ke atas. Jadi ini lagi listriknya masih di sini, belum masuk ke power supply. Ini aku bikin switch. Nah, nanti lampu yang biru ini nanti akan berubah menjadi merah kalau pengisiannya itu masuk ya guys ya. Nah ya, ini aku switch ke atas ya guys ya. Nih. Nah, tuh jadi merah. Merah itu berarti lagi adanya proses pengisian yang ini. Nah, kalau mau pengisian cepat ya dibesarin. Penuhnya cepat juga, tapi baterainya cepat rusak ya kan. Makanya mending ampernya yang kecil-kecil aja, biar baterainya agak awet. Nah, walaupun itu udah nyala biru ya guys ya, tapi tetap ngisi. Ini ada ampernya lagi jalan, tetap ngisi. Memang karena memang ini nih, kalau itu bisa merah. Nah, merah kan. Biru, merah, biru. Nah, kita patokannya ini ampernya. Jadi dia nanti kalau udah penuh baterainya, dia akan cut off, ampernya itu bakalan 0. Kayak gini nih contoh ya, aku contohin. Jadi nanti kalau penuh, yang bawah ini bakalan 0. Itu artinya udah penuh. Jadi antara tegangan power supply sama tegangan baterai itu sama, nggak ada proses pengisian baterai, jadi 0 kayak gitu. Nah, ini biasanya aku sih pakai power supply ini, dan ini udah setengah tahun lebih ya, alhamdulillah
udah hampir 1 tahun aku bikin baterai kayak gini dan masih oke, masih aman. Ya mungkin kalau dipakai 3 tahun nggak nyampe, karena memang bikinnya kayak gini, nggak ada BMS, ya mungkin cepet jebol, ya nggak apa-apa sih wong. Dulunya ini memang tujuannya buat darurat aja, lagian juga ini murah, 15 ribuan 3 kayak gitu ya. Jadi kalau ininya dibikin dengan harga katakan 45.000 tapi makan setahun, ya udah apa ya, udah bagus banget. Kecuali harga segini 500.000 cuma 1 tahun kan rugi. Nah, enggak kan. Nah, ini kalau menggunakan power supply ya guys, jadi biasanya aku seperti ini. Oke guys, jadi untuk selanjutnya selain pakai power supply, aku juga biasanya pernah pakai modul ini ya guys ya, modul step up DC XL600E. Bisa teman-teman beli di marketplace atau mungkin teman di toko terdekat elektronik ada. Jadi modul ini itu fungsinya untuk menaikkan tegangan, dan untuk sumber tegangannya itu aku biasanya pakai adaptor STB. Nah, adaptor STB itu teman-teman kalau memperhatikan itu outputnya itu 12 volt, ada yang 1 ampere, ada yang 2 ampere, ya terserah teman-teman punyanya yang seperti apa. Nah, kemudian harus punya avometer, karena di sini kita nggak punya alat ukur selain avometer. Kalau power supply kan udah ada. Nah, kalau ini nggak ada penunjuk tegangannya, jadi harus punya avometer. Nah, aku kasih tahu dulu, modul ini fungsinya untuk menaikkan tegangan. Jadi sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan spesifikasi modul itu sendiri. Nah, tadi kan aku udah jelasin di awal kalau baterai ini itu kalau penuh itu voltasenya 12,6 volt. Jadi kita harus membutuhkan listrik 12,6 volt minimal kalau mau ngecas baterai ini. Ya kalau bisa sih 12,8 ke atas lah, dikit kayak gitu ya. Jadi kalau di bawah 12 ya nggak bisa buat ngecas karena voltasenya lebih rendah dari baterai ini. Nah, adaptor itu kan 12 volt tapi nggak 12 volt pas. Kita akan ukur berapa sih adaptor tegangannya. Kita akan colokin ke listrik, kita akan ukur pakai avo. Nah, dicolokin listrik kita ambil multitester, avometer, multitester aja ya bilangnya ya. Nah, ini multitester, kita akan tes berapa sih voltase adaptor STB. 12,34 volt. Jadi kalau buat ngecas baterai ini sebenarnya belum bisa. Kalau baterainya ngedrop sampai di bawah 12 sih mungkin bisa, tapi ketika baterai nyentuh 12,3 dia udah nggak mau ngisi karena voltasenya sama. Nah, dengan adanya modul step up kita bisa menaikkan tegangannya menjadi di atas 12,3, yang semula 12,3 kita bisa naikin. Paham ya? Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman punya apa namanya alatnya, itu di situ ada in, yang ini in, ini ada out. In itu untuk sumber tegangan, jadi tegangannya itu kan dari power supply ya guys, ini dari power supply. Outputnya ini ke beban, yaitu ke baterai. Nah, ini aku udah hubungkan, ini bisa disolder bisa enggak, ini enggak disolder ya, maaf. Nah, kita hubungkan. Tadi kan di multitester kebaca berapa tadi? 12,3 volt ya. Nah, ini setelah melewati modul, kita akan ukur menjadi 12,9 volt teman-teman. Ya, 12,9 volt. Nah, voltase ini cukup buat ngecas baterai tadi. Baterai ini ya, 12,9 volt. Nah, kalau misalnya tegangannya itu belum sesuai, di sini ada potensiometer atau tripod lah ya. Ini variabel, bisa dipuntir pakai obeng kecil nih yang warnanya hijau. Nah, nanti kalau teman-teman punya alatnya pasti tahu lah. Ini mungkin di video kurang jelas ya. Yang inilah pokoknya ya, ini yang kuning ini bisa dipuntir. Selagi teman-teman muter ini, teman-teman dihubungkan ke avo, lihat perubahan angka voltasenya, kenaikan penurunannya. Jadi tadi kalau dipuntir dia akan berubah voltasenya karena memang ini step up adjustable atau yang bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini udah 12,9, udah aku anggap pas. Jadi kalau misal belum pas kita puntir aja ya. Nah, kalau udah, ya udah, kita tinggal hubungkan positif sama negatifnya ke baterai atau ke beban.
di sini itu ada tulisan plus sama min, teman-teman harus jeli, jangan sampai kebalik ya. Nah, untuk yang plus aku tandai dengan digulung kabelnya nih, dibundel. Yang enggak dibundel ini min, kebetulan karena warnanya sama-sama merah ya. Nah, untuk cara ngecasnya ini memang nggak ada lampunya ya, jadi nggak tahu. Untuk cara ngecasnya ya, yang plus itu di dalam. Nah, yang min itu di luar kayak gini. Jadi aku cuma apa sih namanya, prototipe aja kayak gini ya. Nah, ini kayak gini ya. Ini negatif di luar, positif di dalam. Jangan sampai kebalik guys. Ingat nanti rusak. Ya kayak gini. Nah, dia nanti kalau voltasenya udah istilahnya, ini kan tadi keluaran listriknya 12,9. Nanti kalau baterainya udah sampai 12,6 itu biasanya listriknya yang ngalir kecil banget. Jadi kalau kalian itu pakai cas yang model kayak gini kan nggak ada indikatornya, teman-teman jangan sampai ditinggal-tinggal ya. Jadi juga harus punya multitester tadi. Jadi kira-kira teman-teman itu ngecas setengah jam aja, nanti kalau udah setengah jam teman-teman cabut, teman-teman ambil multitester, ukur baterainya udah penuh belum ya, kayak gitu. Memang sih agak ribet ya. Nah, dicek, oh masih segini nih, berarti belum penuh, kita cas lagi kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ditinggal-tinggal ya tadi settingnya itu harus 12,6 lah. Ini kan 12,8, diturunin dikit. Nanti kalau udah diturunin sesuai dengan voltase baterai 12,6, kalau buat ngecas ini insya Allah kalau ditinggal-tinggal sih aman. Baterainya nggak over charger lah istilahnya, nggak berlebihan ngecas, karena udah disetting casnya itu sama dengan tegangan baterai. Jadi kalau nanti udah sama itu cut off lah istilahnya, udah nggak mau ngisi ya. Memang modul ini kalau menurut saya kurang powerful sih, cuma ini buat daruratan kalau memang teman-teman di rumah hanya punya modul seperti ini. Tapi kalau teman-teman di rumah nggak punya modul seperti ini ya memang kurang direkomendasikan teman-teman beli modul seperti ini. Mending beli sekalian alat yang buat ngecas aja lah daripada bikin kayak gini. Ini cuma kebetulan kalau memang punya ya guys ya. Nah, jadi biasanya aku ngecasnya pakai dua alat tersebut ya guys ya. Kalau di rumah pakai power supply, kalau keluar rumah butuh apa namanya, suplai darurat, aku bawa modul ini ya. Jadi tergantung situasi kondisi masing-masing, tinggal sesuaikan aja ya. Jadi kayak gitu untuk penjelasan cara ngecasnya, memang nggak ada BMS nya. Nah kayak gitu. Oke guys, jadi kayak gitu untuk video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan atau masukan kepada saya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe dan belum like video ini, ditunggu ya guys ya, jangan sampai lupa. Nah oke, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.